cerita Teguh sama Max berantem. Oke. Jadi waktu itu tuh Max sama Teguh tuh memang beneran berantem, guys. Pas sebelum kira-kira 20 jam sebelum Piala Presiden mulai, guys. Teguh sama Max tuh berantem sampai kayak pingin tusuk-tusukan. Teguh tuh udah bawa sendok, gak tahu garpu. Kalau sendok harusnya dia bakal colok matanya Max pakai ujung yang belakangnya. Kalau garpu harusnya pakai yang trisulanya. Enggak cakar-cakaran, itu beneran. Teguh ambil sendok, nggak tau ambil garpu, gue lupa. Mulai hoax beneran, cok. Bahkan itu ada CCTV-nya, itu CCTV-nya ada. Kalau misalkan kalian nggak percaya ya, itu CCTV-nya ada. Saksi matanya itu ada Sasa, ada Drian. Gua itu lagi sholat sama ada ibu, maksudnya ibu tuh yang waktu ngurus kita di Onik di Tamrin, yang di GH gedung itu, sama pokoknya banyak dah saksi matanya. Dan saksi mata yang ngelihat CCTV-nya ada bosnya Onik. Pokoknya itu beneran terjadi, guys. Kenapa berantem? Jadi semuanya tuh bermulai ketika kita tidur di penginapan apa gitu yang ada di Senayan. Di penginapan itu tuh memang berkumpul semua tim-tim yang ikut Piala Presiden, guys. Nah, karena kita ada di penginapan, waktu itu tuh anak-anak Onik tuh kayak lagi mau seru-seruan, guys. Sebelum gladi resik tuh kita udah main-main, kita tuh udah seru-seruan, kayak renang, kayak ngobrol. Pokoknya banyak deh yang dilakuin sama anak-anak Onik waktu itu tuh. Nah, lalu waktu main-main gitu tuh kan biasa lah kayak anak-anak muda pada umumnya, kita tuh bercanda-bercanda, kita tuh kayak saling ceng-cengan, saling ngecengin. Nah, tapi cengannya itu tuh selalu mengarah ke Max. Jadi Max tuh jadi bahan bulan-bulanannya. Dia yang jadi bahan buliannya tuh waktu di Piala Presiden. Nah, waktu itu tuh renang, Max yang dicengin, kayak pokoknya parah dah. Parah banget. Nah, terus kayak abis malamnya tuh kita tuh mau kemana gitu. Max tuh kayak ada di kamar gitu sendiri. Terus kayak kita tuh pura-pura nggak ada di kamar, terus ninggalin dia sama lampu mati. Terus kita play musik kayak Lengser Wangi gitu. Terus kayak dia nggak takut sih, cuman kayak harusnya kesal dia kayak kita jahilin gitu. Nah, lalu abis dari malam itu kekumpul semua mumetnya Max tentang ceng-cengan itu. Lanjutlah ke gladi resik. Waktu itu hari Jumat, guys. Jumat jam 9, jam 10 pagi lah. Nah, kita tuh gladi resik kayak diminta nanti itu gambarannya masuk Piala Presiden tuh kayak gini. Diarahin diarahin ke sini, apa aja yang harus lo lakuin, bebarengan sama tim-tim lain juga supaya selaras. Dipanggil lah tim Onik dan bla bla bla. Terus semuanya tuh berbaris. Nah, waktu berbaris itu tuh kayak lagi di pertengahan gitu, nggak tahu mau di akhir acara. Gua sama satu punya ide buat ngecengin Max. Nah, cuman salahnya di sini tuh kita tuh terlalu ke bawah suasana, sama bisa dibilang gua tuh sadarnya tuh ketika ketika kejadiannya udah terjadi, guys. Soalnya
Max tuh marah banget. Soalnya waktu itu tuh kejadiannya tuh kita tuh merosotin celananya Max. Dan itu kayak apa namanya? Gua akui kalau misalkan itu terlalu berlebihan sehingga ya Max tuh marah gitu dah. Waktu itu tuh Max tuh pukul gua sama ngepukul Sasa. Nah, cuman ketika gua kayak apa namanya? Si Max itu yang baperan enggak guys, itu nggak baperan. Kalau misalkan di sisi memang kayak semua orang tuh nggak sama, kayak gua, Drian atau Sasa mungkin dijailin gitu kayak biasa-biasa aja. Cuman ketika di Max gua tau lah apa namanya apa yang dia rasakan saat itu, ditambah lagi waktu sebelum-sebelumnya memang dia yang selalu jadi target. Jadi gua ngerasa itu nggak apa namanya bukan baper, tapi memang itu terlalu berlebih sampai ngelewatin batasnya. Mungkin kalau misalkan sebelumnya kita nggak ngecengin dia selalu kayak sebelumnya itu kayak biasa-biasa aja, maksudnya kayak ya udah di waktu dia perosotin doang di satu momen itu mungkin dia akan marah. Cuman karena memang sebelumnya ya kita udah bikin dia numpuk, bikin dia kepikiran, selalu ngecengin dia di setiap harinya, itu yang ngebikin dia apa namanya sampai puncak kesabarannya lah. Nah, habis itu kayak berlanjut ke pukul-pukulan, gua kena pukul Max sama Sasa juga kena pukul Max. Ya udah habis itu tuh kayak kita kayak agak sedikit diam, kayak agak sedikit canggung sedikit-sedikit gitu. Nah, terus gua sama Sasa kayak ngerasa oh iya memang ini berlebihan. Nah, cuman waktu itu tuh entah gimana Max nganggep kalau misalkan salah satu nggak menyesali nggak menyesali apa yang udah dia lakukan itu, gue nggak tahu gimana ya. Cuman yang jelas masalah utamanya tuh ketika Max sama Sasa agak sedikit konflik lah. Di satu sisi Sasa tuh udah bilang kayak maaf, cuman kayaknya Max tuh minta nuntut maaf yang berlebihan atau memang apa gitu, gimana, yang jelas semuanya tuh bermulanya tuh dari situ. Cuman kalau gue kayak udah ngerasa oh iya ya ini memang udah berlebihan, soalnya itu tuh dari sekian apa namanya dari sekian lama gue sama Max itu bisa dibilang kayaknya titik marah Max yang beneran marah. Nah habis itu kita pulang lah lewat pakai Grab dan gitu. Nah waktu di jalan pulangnya pun kayak memang udah nggak kondusif lah, kayak canggungnya tuh canggung banget, kayak ngerasa salah gitu, kayak ngerasa aneh dan bla 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 bla. Terus sampai ke waktu turun di Grab. Nah, waktu turun di Grab tuh kan itu tuh berhubung hari Jumat tuh, guys. Ya, guys. Nah, gua tuh kayak ngejar sholat Jumat gitu, cuman tetap nggak kekejar. Yang berakhir gua tuh kayak ganti langsung ke sholat zuhur. Soalnya memang waktu itu pun berhubung macet dan segala macam. Nah, gua nggak tahu kejadiannya apa, kan gua maju duluan tuh ketika Grabnya turun, bahkan turunnya pun nggak di depan GH, turunnya tuh kayak di jalan kalau misalkan di jalan Tamrin tuh, bukan Tamrin sih, di lingkaran HI itu kan ada jalan gede tuh yang arah ke Senayan, bukan Senayan, ke GBK ada jalan gede itu. Nah kita tuh dituruninnya di situ, kira-kira 300 meter lah dari GH, kira-kira 300 meter lah dari GH. Nah, gue duluan kan supaya bisa ngejar sholat Jumat yang gak kekejar itu. Nah, gue nggak tahu di belakang tuh kejadiannya apa aja. Yang di belakang tuh ada Drian, ada Teguh, ada Sasa, sama ada Max. Nah, gue maju duluan lah. Terus gue ngeliat, oh gue udah telat, gue udah nggak bisa sholat nih. Akhirnya gue langsung ambil wudhu, terus lanjut sholat zuhur. Nah, waktu gue udah sholat zuhur, tiba-tiba ada berantem di belakang gue tuh. Yang berantem tuh pertama Max sama Sasa. Nah, langsung berlanjut ke Teguh. Sebenarnya Teguh sama Max tuh nggak ada masalah. Justru di sini tuh Teguh tuh ngerasa menurut gua ya, Teguh tuh memang yang paling benar. Soalnya apa? Soalnya Teguh tuh jadi penengahnya gitu. Nah, namun di sini Max-nya tuh kayak masih berapi-api dan menurut gua itu wajar-wajar aja. Dan berapi-api, pokoknya ya kesel lah, jelas lah, maksudnya dari sebelumnya aja udah diceng-cengin, terus anjing gimana jelasinnya, gue nggak bisa nemu kata-kata lainnya guys. Yang jelas itu beneran parah deh pokoknya. Gue tau lah apa yang dirasakan sama Max, kayak rasanya kesel, rasanya kayak udahlah anjing apaan sih nih teman-teman tai gitulah. Nah gue lagi
lagi sholat gue ngedengar itu Teguh tuh bilang ke Max tuh kayak mau kemana lu Max, soalnya Max tuh udah kayak jedrak di gedung itu tuh, di lantai itu tuh kan bagian bawahnya lantainya, di lantai itu tuh kayak agak sedikit kayu-kayu gitu, jadi ketika maju tuh kedengar lah. Terus pintunya pun bukan pintu tanam gitu, pintu kayu gitu, jadi ketika dia jalan tuh kayak gedak sampai dia ambil tas. Terus dia bilang kayak apa gitu kata-katanya tuh, kalau nggak salah tuh kayak gue bodo amat sama lu pada, bodo amat sama piala presiden, bodo amat sama apa gitu, gue nggak tahu guys. Pokoknya itu tuh kayak beneran Max tuh udah minta buat mengakhiri mengakhiri lah, kayak udahlah anjing, gue lagi nggak mau main, gue udah nggak mau lagi main sama lu pada, kayak anjing lu pada sih ngentot banget atau gimana gimana lah. Nah terus abis itu si Teguh tuh yang memang Teguh kan nggak ada masalah sama Max sama sekali kan. Teguh nggak ngecengin, maksudnya waktu sebelumnya memang Teguh tuh ngecengin Max. Teguh tuh memang kayak ikut andil dalam pembuliannya, cuman bukan di hari yang bukan di saat yang kita merosotin celananya Max, nggak. Nah Teguh kan ngerasa kayak itu kan, kayak ngerasa kayak apaan sih anjing, nih mimpi kita bersama tiba-tiba lu mau mundur di tengah jalan. Di satu sisi gue yang lagi sholat tuh kayak ngerasa aduh anjing, ini salah gue padahal cuman gue nggak bisa nyalahin Sasa juga sih guys. Soalnya terakhir kali itu yang ngebikin Max marah tuh karena Sasa nggak mau mengakui kesalahannya. Karena kan kalau gue udah kayak fair lah, gue udah ngaku kalau sekali itu memang salah gue, dan gue udah sorry Max itu memang berlebihan, gue tahu itulah. Dan gue pun memang terima ketika Max sudah mukul itu. Nah cuman kalau Sasa tuh kayak ngerasa ya santai aja lah, cuman memang Sasa nggak salah juga, soalnya dia udah bilang ya sorry, cuman santai aja, kayak gimana gitu, kayak santai lah kayak gitu. Tapi gue nggak mengkambing hitamkan Sasa ya, nggak. Nah abis itu Teguh kesulut lah kan emosinya. Baperan di bercanda doang gak sih? Enggak ya, sebenarnya kalau misalkan jadi Max pun kayak wajar-wajar aja buat marah kayak gitu, bukan baperan, itu memang wajar. Dan sebenarnya ini sebenarnya bukan salah si ini, salah si itu, melainkan memang ya pure salah gua sih kalau misalkan dibilang yang ngebikin masalah ini berlanjut. Nah, kalau Teguh yang gak ada masalah ini kayak kesulut kan, dia udah latihan, maksudnya kita udah latihan ini itu udah persiapin ini itu udah banyak lah, itu tuh udah tinggal kayak besok main sama besok tinggal juara gitu, udah tinggal kayak gitu doang. Cuman karena adanya masalah ini Max udah kayak mundur tengah jalan, udah pingin balik gitu, bawa tasnya, bawa barang-barangnya. Teguh kesulut, terutama Max bilang kayak gue udah nggak peduli sama tim ini, gue udah nggak peduli sama piala presiden, bodo amat. Teguh langsung marah kan. Teguh abis itu langsung berdiri, gedung anjing itu. Wah, chaos banget, Cok. Gue itu beneran gemeteran, Cok, kayak astagfirullah. Kayak teriak di belakang, teriak apa. Sampai ceritanya tuh tiba-tiba Teguh tuh udah bawa nggak tahu buat sayur, kayak tongkat sayur gitu guys, nggak tahu garpu, nggak tahu sendok. Teguh tuh udah mau ngehantem itunya Max, kayak anjing kata Teguh, lu ngentot banget babi. Bukannya bersatu atau gimana, kan mereka juga udah minta maaf katanya, kayak udah anjing itu sih. Wah, parah keras banget, Cok, keras banget. Cuman akhirnya dilerai sama orang-orang kantor situ, udah dipisahin lah Teguh sama Max tuh. Dan gue kayak megang kepala di situ kayak anjing, nih gimana ceritanya, Cok. Tapi di satu sisi gue nggak tegang guys, kayak gue ngerasa ini masih bisa dilerai lah. Cuman memang sedikit pusing gimana cara nyelesain masalahnya. Alhasil abis itu tuh kayak Teguh masih panas kan, kayak ada yang berdarah juga, Teguh nggak tahu apa yang berdarah. Dan Max udah turun juga, dia udah panggil Grab, cuman gue nggak tahu Max kemana. Tiba-tiba ditelepon lah sama bosnya Onyx guys. Nah abis ditelepon sama bosnya Onyx tuh dimintalah kita buat maafin dan maafan, dan dia kata gue langsung iya kok, kita pasti bakal minta maaf, dan gue biar gue yang inisiasi lah gampangnya tuh, kayak memang itu salah
salah kami waktu itu, nggak tahu kami, gue bilang waktu itu memang salah kami, dan ya semoga aja Max juga bisa maafin dan gimana. Terus manajernya Onyx sama bosnya Onyx pun ngomong baik-baik sama Max, yang akhirnya Max pun kayak berani ngomong juga gitu. Nah, hasil kita datanglah datanglah ke tempatnya Max, yang mana Max tuh ternyata pulangnya tuh ke tempat penginapan yang kemarin. Kita tuh naik lah mobil bos Onyx itu waktu itu, gas. Gua ingat gua duduk di depan kalau nggak salah. Terus Sasa, Drian sama Drian sama Teguh di belakang. Kayak memang udah sedikit agak santai lah, udah sedikit agak tenang. Soalnya mikirin kan, kata bos Onyx tuh waktu itu, kalian harus sadar lah, besok tuh Piala Presiden katanya. Jangan sampai kalah nggak jelas, kalah bodoh gitu. Kayak anjing bisa-bisanya tai. Maksudnya berantem di 20, nggak tahu 20 jam, nggak tahu 16 jam sebelum start gitu turnamen tuh. Bisa-bisanya berantem kayak gitu. Drian AFK. Nah, ini lucunya Drian tuh, Drian malah ini. Lucunya Drian tuh malah bantuin Teguh. katanya gue juga udah kesel sama nih bocah. Drian tuh udah kayak bantuin pukulin Max, kayak udah. Kata gue, aduh anjing, ini lucu banget tai. Cuman bener gak ceritanya? Bener kayak gitu, itu beneran. Nah terus berlanjutlah ke kita ketemu sama Max. Terus gue bilang, iya Max, sorry Max, itu memang gue kelewatan khususnya gini. Pokoknya jelasin semua lah sama gue, ngasih tahu penyesalannya, sama gue ngasih tahu besok kan kita ada turnamen juga, cobalah kita balik lagi kayak biasanya. Mungkin memang tadi berlebihan, cuman gue minta lu buat maafin dan gitu. Terus pada akhirnya Max pun buka omongan bahwa misalkan dia tuh sebenarnya kesalnya tuh sama Sasa. Max tuh bilang katanya Sasa tuh kayak gak mau ngakuin kesalahannya dia, terus ngerasa kayak tetap dia tuh benar. Padahal ketika gue tanya Sasa bilang enggak kok, gue udah bilang kalau misalkan memang gue salah dan gue nyesal itu, cuman memang Max salah tangkep kali kayak gitu. Kayak gitu guys. Terus Teguh Max sama Teguh, nah mulai di saat itu ya guys ya, ada wacana kalau misalkan Max tuh takut sama Teguh. Karena apa? Karena Teguh tuh anjing parah, anjing itu sih. Teguh sih beneran tukang pukul ngentot. Tiba-tiba bawa tutup sendok sayur buat mau tusuk tuh ke palanya Max anjing. Kayak gitu. Dan alhamdulillahnya anak-anak Onyx menang, dan itu tuh kayak anjing beneran teringat guys momennya guys. Bayangin beberapa jam sebelum main berantem dulu gitu anjing. Berantemnya pun nggak kurang-kurang, beneran mau ditusuk pakai sendok sayur anjing. Itu beneran nggak tau garpu, nggak tau sendok sayur, nggak tau apa itu. Dan masih menang sih, itu beneran story sih guys. Itu beneran story. Beneran sorry. Makanya kalau misalkan dibilang gue sama Max itu dekat, ya bisa dibilang dekat lah. Dan ketika Max bilang gue udah dekat sama Udil, ya memang gak bisa dipungkiri guys, memang udah sedekat itu. Bahkan sebelum pertandingan berlangsung pun kita ada berantemnya gitu. Bahkan sebelum adanya turnamen yang besar sebesar Piala Presiden, kita tuh berantem dulu itu, sampai pukul-pukulan, sampai mau bunuh-bunuhan. Kenapa nggak pukul Sommer? Waktu itu belum ada coach guys. Waktu itu beneran cuman kita berlima. Soalnya gue tuh kayak nggak minta coach atau nggak minta itu. Hoax. Nggak itu beneran. Berarti kalau mau menang lagi, berantem lagi diri ya guys. Bahkan kayaknya sebelum turnamen tuh gue tuh banyak banget berantemnya. Kayak berantem ini, jail itu, pokoknya banyak banget dah. Dan ketika kalian nanya, apakah gue pingin balik ke masa-masa itu, gue bilang gue nggak mau.
Sekarang mereka gimana Dil? Nggak tahu tuh. Terakhir kali sih Max sama Sasa nggak baik ya, maksudnya hubungannya karena ada beberapa masalah itu gitu. Cuman nggak usah diurusin lah. Harusnya mereka udah saling tahu ya, karena mereka udah kenal lama anjing ya kali. Cuman karena masalah sedikit pertemanan tiba-tiba rusak kan nggak lucu, cok. Mana ada sebelumnya mereka berdua suka kemana-mana bareng, makan bareng, liburan bareng, tidur bareng satu kamar. Kalau misalkan cuman kayak masalah sepele mah gak akan mungkin.